Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pramudita dengan NIM 2152111092 izin berpendapat mengenai soal yang Bapak berikan. Sebelum melangkah ke pengertian ulumul Quran, terlebih dahulu mengetahui pada hakikat Al-Quran tersendiri. Al-Quran secara bahasa yaitu qiraah atau membaca. Menurut pendapat lain, Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab yang artinya qiraah atau menghimpun dan mengumpulkan. Jadi, lafal Quran dan qiraah memiliki arti menghimpun dan mengumpulkan sebagian. Sebagai kitab suci yang diagungkan oleh umat Islam, tentulah dalam memahami Al-Quran itu tidak semudah memahami kitab-kitab lainnya. Munculnya ilmu tentang Al-Quran merupakan suatu sarana untuk memahami Al-Quran merupakan bukti bahwa kajian Al-Quran sendiri itu bukan hal yang sepele. Meskipun istilah ulumul Quran baru muncul pada abad ke-5 Hijriah, tetapi benih-benih tersebut sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut dibuktikan dengan gairah para sahabat untuk mengaji Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Dalam segi nuzulnya secara literal bermakna sebab turunnya atau satu beberapa ayat Al-Quran. Menurut salah satu ulama asbabun nuzul, yaitu asbabun nuzul sendiri adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat ataupun suatu peristiwa yang dapat dikajikan petunjuk hukum yang berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Sebab turunnya asbabun nuzul yang pertama itu ada sikap pemusuhan, yang kedua terjadi kesalahan dalam suatu ayat dan menimbulkan dosa, yang ketiga ada kejadian masa lampau yang akan terulang kembali. Hikmah turunnya Al-Quran secara tertib itu yang pertama ada untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum yang memiliki watak yang sangat keras. Yang kedua ada kaum musyrikin yang sering bertanya-tanya tentang maksud dalam melemehkan dan menentang untuk mengkaji Rasulullah dalam perihal Al-Quran sendiri. Untuk memudahkan hafalan pemahaman, yang keempat ada relevan dengan peristiwa penetapan dan penetapan hukum. Yang kelima ada karena proses turunnya itu berangsur, maka dalam mengkajinya itu sedikit demi sedikit. Dan keenam adalah mempunyai faedah dalam pengajarannya. Pengumpulan ulumul Quran sendiri itu mempunyai 2 unit. Yang pertama ada menyimpannya ke dalam dada, yang kedua ada merekamnya secara tertulis. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyalin wahyu itu terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah riqaq atau lembaran kertas untuk menulis ayat-ayat yang turun. Yang kedua ada dengan cara tulis di atas batu yang berwarna putih. Yang ketiga ada pelepah kurma. Yang keempat ada tulang belikat. Yang kelima ada tulang rusuk dari unta. Sekian pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.